Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ketemu kembali dalam channel Firman Kebenaran Kristus. Haleluya. Firman Kebenaran Kristus ini adalah firman yang mengajarkan kepada semua orang agar semakin banyak orang yang diberkati lewat channel ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, topik kita kali ini adalah dipilih atau terpanggil atau terpilih. Terpanggil atau terpilih, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berangkat dari firman Tuhan, sebab banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehendak Tuhan agar kita tetap menaik, bukan turun. Menaik artinya naik dalam pengertian, naik dalam pemahaman, naik dalam urapan, naik dalam posisi rohani yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih, haleluya, kita dapat melihat bagaimana pribadi-pribadi orang yang terpanggil dan akhirnya juga terpilih. Siapa itu saudaraku yang tadi terpanggil dan akhirnya terpilih? Salah satunya adalah Abraham, saudara-saudara. Abraham dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim, ya, tempat kelahirannya, tempat dia dibesarkan. Dia harus meninggalkan sanak saudaranya, dia harus meninggalkan kampung halamannya, dia harus meninggalkan kebiasaan lamanya, menuju suatu tempat di mana Tuhan menunjukkan tempat yang baru, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara-saudaraku yang terkasih. Lalu pertanyaan, apakah Abraham mau ikut dalam panggilan tersebut? Dia langsung mau, haleluya, bersyukur. Jadi orang-orang saudaraku yang mau dipanggil oleh Tuhan, dia pada saatnya akan ditentukan untuk proses-proses selanjutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, ya, Abraham itu diberkati oleh Tuhan, disertai Tuhan karena dia mau dipanggil untuk suatu tujuan yang indah dari Tuhan. Dan ketika dipanggil, namanya belum Abraham. Namanya masih Abram, saudara-saudara. Namanya masih Abram. Nah, perubahan nama itu sangat penting, saudara-saudara. Karena perubahan nama sangat menentukan status seseorang. Abraham, ya, tadinya bernama Abram. Ketika dia dipanggil, ketika dia masih posisi rohani dipanggil. Posisi rohani dipanggil namanya Abram. Tetapi Tuhan mau menaikkan levelnya, bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi Tuhan ingin agar dia juga terpilih. Nah, untuk menjadi terpilih, saudaraku, ada beberapa hal yang harus diikuti oleh Abraham ini sendiri. Ya, dia harus disunatkan. Disunat artinya dibersihkan. Disunat artinya dibersihkan. Ada dua jenis sunat, saudara-saudara. Ada sunat jasmani, ada sunat rohani. Sunat jasmani ada pembersihan organ-organ yang ditentukan untuk dibersihkan. Tapi sunat rohani adalah sunat hati, membersihkan hati, saudara. Itulah sunat yang diajarkan di perjanjian baru, sunat hati, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, setelah Abraham mau disunatkan, dibersihkan, ya, saudaraku, meningkat dia menjadi pribadi yang disebut dengan pilihan. Saat dia disebut menjadi pilihan, pada saat itulah namanya bukan lagi Abram, tapi sudah berubah menjadi Abraham, saudara-saudaraku. Dia menjadi bapa orang percaya, dia diberkati oleh Tuhan. Bukan saja dia diberkati secara jasmani, tapi dia terutama dia diberkati secara rohani, saudara-saudaraku yang terkasih. Sehingga Abraham disebut menjadi bapa orang percaya. Selanjutnya murid-murid Yesus dipanggil, ada 12 orang murid Yesus yang dipanggil. Ada 11 orang yang terpilih, saudara. Haleluya. 12 orang yang dipanggil, 1 orang gagal
Dan satu orang hanya pada level terpanggil, yaitu Judas. Dia hanya masuk dalam level terpanggil. Selanjutnya yang ke-11-nya itu masuk dalam level terpilih. Menjadi murid-murid terpilih. Namun sebelum mereka, ya saudara-saudaraku, menjadi pribadi yang terpilih, saudaraku, mereka harus ditabiskan dulu dengan yang namanya Roh Kudus. Jadi semua murid-murid Yesus ditabiskan oleh Roh Kudus, saudara-saudaraku. Bahkan Daud pun sebelum menjadi raja, sudah dipilih menjadi raja, ditabiskan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berperan penting dalam menentukan seseorang itu sudah terpilih atau belum. Haleluya, haleluya. Nah, kita terangkan sedikit tentang Roh Kudus ini, saudara. Kalau di tabernakel, saudara-saudaraku yang terkasih, Roh Kudus ini adalah pintu kemah. Disebut dengan pintu kemah, saudara-saudara. Jadi orang yang mau berpindah dari Kristen halaman kepada Kristen ruang suci, dia harus melalui namanya pintu kemah. Pintu kemah ini berbicara mengenai Roh Kudus. Dia harus dibaptis dengan air dan dibaptis juga dengan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Sebab apa? Sebab Roh Kudus inilah yang bisa menolong manusia untuk mengerti tentang apa-apa saja yang ada dalam ruang suci itu. Benda-benda rohani yang seperti apa yang ada dalam ruang suci itu. Untuk dia mengerti dan memahami itu semua, peranan Roh Kudus sangatlah penting. Ya, saudara-saudaraku. Dan ini juga adalah batas. Batas antara yaitu level dipanggil dengan level yang dipilih itu adalah pintu kemah itu. Ya, jadi harus dilalui pintu kemah penuh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah menjadi sesuatu yang mutlak bagi orang-orang Kristen kalau mau terpilih di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara. Karena Roh Kudus ini yang menolong kita untuk mengerti tentang firman Tuhan. Roh Kudus itu menolong kita untuk mengerti tentang bagaimana bersaksi, bagaimana menginjil, bagaimana berdoa. Saudara-saudara, ini pekerjaan Roh Kudus. Karena ada 9 buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah Roh Kudus ini, saudaraku, harus dimiliki oleh orang Kristen. Jadi saudaraku, untuk bersikap baik, untuk berkarakter baik pun harus dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Jadi pastikan dirimu, sudahkah kita penuh Roh Kudus atau belum? Agar kita bisa masuk atau menentukan bahwa kita sudah masuk dalam level yang namanya dipilih. Kalau belum penuh Roh Kudus, belum, saudara-saudaraku. Harus penuh Roh Kudus dulu. Nah, bagaimana agar penuh Roh Kudus, saudara-saudaraku? Harus diminta. Jangan ada salah satu prinsip dalam pikiran kita, itu penuh Roh Kudus itu zaman dulu. Zaman dulu. Zaman sekarang, firman Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saudara-saudaraku yang terkasih. Buktinya masih banyak sekarang ini yang penuh Roh Kudus. Bahkan jutaan orang yang sudah penuh Roh Kudus. Apakah kita katakan itu berlaku zaman dulu? Tidak, saudara-saudaraku. Jadi firman Tuhan ini pegangan kita. Ya, jadi harus kita mengerti bahwa firman Tuhan ini adalah pegangan. Salah satunya pegangan, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah terpilih? Nah, ini perlu kita ketahui. Sebagai orang Kristen kita harus paham betul hal ini. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah terpilih secara rohani? Yang pertama, pastikan dulu diri kita sudah lahir baru. Pastikan dulu diri kita sudah lahir baru, dibaptis dengan air dan roh. Pastikan dulu saudara sudah lahir baru, ya, dibaptis dengan air dan roh. Sudah kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, itu yang pertama. Pastikan dulu saudara sudah lahir baru, dibaptis dengan air dan roh. Hidup dalam roh, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara sudah mulai masuk dalam level terpilih. Yang kedua, saudara sudah mulai suka mendengarkan firman Tuhan, mulai suka mempraktekkan firman Tuhan. Itu yang kedua. Jadi semua pekerjaan Roh Kudus. Suka mempraktekkan firman Tuhan, suka mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, saudara sudah suka berdoa.
Saudara sudah suka berdoa berjam-jam. Saudara suka dalam hadirat Tuhan. Itu sudah yang ketiga. Yang pertama tadi, pastikan saudara sudah lahir baru. Lahir dari air, lahir dari roh. Sudah kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku, pastikan saudara suka mendengarkan firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, suka mempraktikkan firman Tuhan. Yang ketiga, pastikan saudara sudah suka berdoa, sudah suka menyembah, sudah suka memuliakan Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudaraku, saudara sudah menjadi pribadi yang setia walaupun ada tantangan. Meskipun ada persoalan yang sangat pelik atau kondisi sulit yang saudara alami sekalipun, tetapi saudara masih berlutut di kaki Tuhan. Saudara masih tetap setia beribadah. Saudara masih tetap setia menyembah Tuhan. Saudara sudah tetap termasuk dalam kategori terpilih. Saudara setia. Ya. Masih ingatkah saudara siapa murid Yesus yang paling setia? Murid Yesus yang paling setia adalah Yohanes Rasul. Ketika murid-muridnya pergi kemana-mana, ketika peristiwa penyaliban itu terjadi, dia tetap ada di bawah salib itu. Dia tidak pernah jauh-jauh dari Tuhan. Artinya, ketika badai datang, ketika persoalan datang, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Pasti selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Kalau saudara berlutut di kaki Tuhan, mau corona, mau apapun, mau krisis moneter, mau kondisi apapun yang terjadi, tetap berlutut di kaki Tuhan seperti Yohanes Rasul. Tetap dekat dengan Tuhan, beserta dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkahi Tuhan dan kita sudah dalam kategori terpilih, saudara. Ya, inilah. Berikutnya, saudara-saudaraku, sudah berbuah, ada buah hasilnya. Diberkati untuk memberkati. Kalau kita diberkati, mari kita memberkati orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, agar orang lain tertolong dengan kita. Itulah disebutkan menjadi terang dan garam. Jadi garam artinya mempengaruhi, memberkati orang lain, saudaraku yang terkasih. Yang berikutnya, tidak takut menegakkan kebenaran. Menjadi pemberani-pemberani. Yang ia katakan iya, yang tidak katakan tidak. Itulah kebenaran. Junjung tinggi yang namanya integritas, kejujuran. Ya. Berkarakter yang baik, berkarakter yang jujur, berkarakter yang sopan, yang santun, yang memiliki sikap yang baik. Ya, kita renungkan itu ya, saudara-saudaraku. Yang pertama tadi, saudaraku, pastikan dirimu sudah lahir baru, lahir dari air, lahir dari roh. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, ya, tadi saudaraku, ya, pastikan dirimu sudah suka mendengarkan firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan. Pastikan dirimu sudah suka berdoa, sudah suka menyembah. Pastikan dirimu sudah setia walaupun banyak tantangan, persoalan. Pastikan dirimu sudah berani mengatakan yang benar. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Dan juga sudah menghasilkan buah yang baik dan berkarakter yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga saya tidak percaya saudara sudah dalam kategori terpilih. Ketika Tuhan datang, saya yakin dan percaya saudara sudah ikut terangkat. Ya, orang-orang pilihanlah nanti yang ikut terangkat. Kalau belum menjadi pilihan, dia masih rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Ya, tetapi kalau sudah menjadi pilihan, maka dia sudah tergembala dalam hadirat Tuhan. Dia sudah menjadi orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan memberkatimu. Amin.